Indonesia, anak yang bahagia, semangat sekolah, untuk gapai citanya. Mari sama-sama kita bantu mereka wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Saibani. Baik Pak, saya mendapatkan tugas nih Pak dalam menyelesaikan modul 3.1 pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Selama ini Bapak kan sudah banyak berpengalaman dalam memimpin banyak sekolah ya Pak ya. Dari SD berapa ya Pak? Dari SD di Marhaban itu daerah Pengungsi Madura 55 ya Pak ya? Ya. Sekarang menjadi SD 55, kemudian dipindah lagi karena mutasi di SD 26 Singkawang Barat. Oke. Kalau dulunya Singkawang Selatan dipindah ke Singkawang Barat. Oh iya Pak. Oke, berarti ada 3 sekolah Pak yang pernah memimpin sekolah tersebut. Jadi gini Pak, di dalam pengambilan keputusan-keputusan ini ataupun dalam memutuskan suatu keputusan, kita kan tentunya mengalami namanya dilema ini Pak. Dilema etika ataupun yang kita kenal juga seperti bujukan moral ini. Dimana dilema etika ini pasti selalu hal yang benar, kita sudah tahu itu hal yang benar dan melawan hal yang benar, seperti itu Pak. Kalaupun itu bujukan moral itu kan pasti hal yang benar melawan salah. Kita udah tahu itu salah dan ada hal juga di situ yang mungkin bisa dibenarkan, seperti itu Pak. Jadi selama Bapak memimpin sekolah itu, ini kan dilema etika ini berarti terdapat dua nilai kebajikan nih Pak yang bertentangan atau disebut benar dan benarnya tadi yang saya sampaikan tadi. Apakah bagaimana nih selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah Bapak tangani dalam menyelesaikan suatu keputusan Pak? Bagaimana Bapak cara mengidentifikasi itu bujukan moral atau dilema etika, seperti itu Pak? Baik, yang pertama yaitu dilema etika. Dalam masalah dilema etika ini tentu kita melihat dulu dari awalnya. Jadi kalau tidak kita ketahui dari awal apa permasalahan, tentu tidak dapat kita putuskan. Yang jelas kalau umpamanya dilema etika ini, kalau yang benar dengan benar, tentu kita harus mencari kebenaran yang paling sebenarnya. Di antara yang benar ada yang paling benar. Iya, Oleh karena itu, jadi kita harus memilih atau mencari hal-hal yang paling benar itu di antara yang paling benar. Benar yang paling Ya, benar gitu yang Pak. paling Ya? benar ya. Oke. Jadi memang kalau dikatakan dua-duanya benar, tetapi ada yang paling benar lagi. Oleh karena itu kita harus mencari dulu. Oke. Kemudian berkenaan dengan bujukan moral, ini kan diantaranya kalau kita lari ke bujukan moral ini, tentu dihadapkan kepada pilihan yang jelas, baik secara moral karena kebetulan karena memang ini adalah berkenaan dengan moral, tentu harus kita melihat dulu daripada pihak-pihak yang ada, diantaranya seperti personel-personel, kemudian dari lingkungan masyarakat, atau terutama masalah guru-guru yang kita hadapi. Kadang-kadang yang pernah saya alami saat guru-guru ada yang artinya ada guru-guru yang istilahnya saling sindir menyindir, itu contohnya. Umpamanya ada guru yang istilahnya pakai kelompok-kelompok terkotak-kotak. Jadi gimana kita mengatasinya? Ini contoh saja ya. Nah, jadi untuk bujukan moral ini tentu kita harus artinya memang harus mencari kelemahan dulu, kesalahan dulu, baru kita satukan sehingga
terjadilah suatu mufakat yang baik untuk dapat mencari yang terbaik. Solusi tadi itu Pak ya. Ya, solusinya ya. Bagaimana Pak kalau Bapak mendapatkan kasus guru misalnya datang terlambat, sementara peraturan perundang-undangan itu kan masuknya sekitar jam 7 atau jam 6.45 sudah di sekolah. Terus ada guru yang terlambat dengan segala alasannya, dan ada juga nanti pulangnya itu guru mengajak misalnya pulang lebih awal Pak, pulang lebih awal. Nah, itu kan sebenarnya mungkin benar dia ingin pulang dengan segala alasan tadi Pak ya, misalnya demam, tapi kan secara peraturan itu terbentur dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Oke, baik. Jadi masalah ini memang dimanapun setiap sekolah akan mengalami. Iya, dilema namanya. Dilema Pak, ya? namanya, Iya. berarti semua sekolah baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA, SMK pasti ada dilema ini. Oleh karena itu saya pertama, pengalaman saya sebagai pimpinan, yang pertama saya harus datang dahulu dari guru-guru. Oh. Jadi sebelum masuk saya memang sudah harus tampil di sekolah dulu dan menunggu siswa maupun guru di pintu pagar. Jadi role Yang pertama. model Pak ya, jadi Ya. panutan ya. Ya, jadi panutan terutama bagi orang tua siswa, melihat kita sudah menunggu siswa, begitu siswa datang kita salaman, guru datang kita bersalaman. Sehingga dengan adanya contoh yang saya berikan, tentu ada guru yang merasa tersipu-sipu. Kadangkala memang saya kalau datang ke sekolah itu, kalau masuknya jam 7, saya datang jam 6.15 itu paling lama, biasa jam 6 sudah hadir. Nah, kemudian jika masih terjadi seperti itu, yang pertama saya mengadakan pertemuan dulu. Komunikasi, Pak, ya? Komunikasi bersama-sama dengan guru dulu. Kalau masih terjadi lagi, sehingga personel tersebut saya panggil, ya saya berikan nasihat bagaimana baiknya, karena saya berikan contoh sudah ada, kemudian kita sudah ada pertemuan sudah ada, dan saya berikan alasan kenapa nanti, bukan apa masalahnya, orang tua akan melihat kenapa guru ini kok terlambat. Jadi insya Allah. Jadi yang kedua ini saya panggil apabila sudah masih melakukan tersebut. Kemudian kalau umpamanya untuk pulang, saya biasanya kalau kepala sekolah itu kan kadangkala tidak tetap. Artinya tidak tetap, kadangkala ada dipanggil oleh dinas pendidikan. Iya, benar, Pak. Sibuk, Pak, ya? Kadang-kadang juga rapat ke kepala sekolah, ada juga rapat-rapat yang lain. Sehingga saya sudah berpesan kepada guru, jangan meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir. Jadi ada juga 1-2, tapi Pak saya boleh izin tidak kemana? Kalau untuk 1 kali 2 kali kita masih memaklumi, kita antisipasi. Umpamanya ke puskesmas atau orang tuanya sakit, saya maklumi. Tapi tidak untuk setiap minggunya. Nah, ini jadi langkah saya berikan kepada guru-guru yang ingin pulang cepat, tetapi sudah saya berikan antisipasi kepada guru tersebut sehingga sekolah dapat berjalan dengan baik sebelum jam pelajaran berakhir. Baik Pak. Ya. Berarti memang tadi Pak ya, setelah kita mengadakan diskusi terbuka ataupun komunikasi, Ya. kita mencari solusi bersama dan menetapkan keputusan yang paling sesuai ya Pak Ya, ya, betul. bersama-sama tadi. Ya. Oke. Bagaimana Pak dengan kasus kedua, misalnya dengan kenaikan atau kelulusan siswa, di mana salah satu siswa misalnya itu sangat pintar, tiba-tiba diketahui oleh pengawas silang dia memberikan contekan kepada temannya, sementara jika dia lulus nanti mungkin dia akan mendapatkan beasiswa. Kemudian pengawas yang mengetahui hal itu melaporkan kepada kepala sekolah, anak tersebut terancam untuk mendapatkan beasiswa untuk lanjut studinya. Sebagai bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana menanggapi hal tersebut? Apakah akan menutup rapat kasus itu, ataupun menasihati anak tersebut dengan segala konsekuensinya, atau bagaimana? Atau bapak akan melaporkan dan agar anak tersebut tidak mendapatkan siswa, atau bagaimana itu bapak menanggapinya? Hal ini saya belum pernah mengalami, tetapi kalau tetangga-tetangga kita mungkin sudah pernah. Tapi kalau saya sampai sempat terjadi seperti ini, tentu kita memberikan bimbingan dulu kepada siswa tersebut. Jika perlu kita memanggil orang tuanya, kita adakan pertemuan sehingga tidak terjadi dilema berikutnya. Jadi anak tersebut kita bimbing dengan cara baik, insya Allah. Jadi dalam hal ini
Ya, mudah-mudahan tidak terjadilah lagi. Tapi Jadi, anak tersebut- bagi sekolah yang saya pimpin, 3 sekolah ini belum pernah terjadi seperti itu. Jadi anak lulus murni tanpa contekan atau menilai atau meniru dari orang lain. Asli. Itu ya. Kalau seandainya itu terjadi Pak, misalnya anak itu mencontekkan dari temannya tadi, apakah Bapak akan melaporkan ke sekolah yang barunya agar dia tidak mendapatkan beasiswa? Itu tidak perlu, Jadi kita berikan bimbingan aja. Oke, Pak. Paling kalaupun saya menyampaikan hanya secara pribadi aja kepada kepala sekolah, jangan sampai terjadi lagi. Oke. Kalaupun ada. Tapi hal ini sebenarnya tidak usah jadikan permasalahan lah. Oke. Baik Pak, selama ini Pak, apa saja nih menurut Bapak nih hal-hal efektif gini menurut hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus penyelesaian dilema etika? Oh ya. Ini kalau saya lihat daripada pertanyaan Bapak bahwa berkenaan dengan hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ya dalam dilema etika ini, karena kita merujuk dulu ya, kita lihat dulu suara daripada kemampuan, pertama kemampuan, yang kedua dengan hati yang bersih, perasaan kita, Pak, ya. perasaannya. Jadi kita memperhatikan itu dulu dalam untuk mengambil keputusan. Tentu sebagai contoh, umpamanya dalam personil guru ada yang kurang berkenan lah hatinya. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan dengan suara hati kita, apakah secara rasa, kalau mau ramai-ramai artinya dalam rapat rasanya kan tidak enak, tidak etis artinya. Jadi dengan sendiri kita memanggil guru tersebut, kita berikan wejangan, memberikan nasihat dan sebagainya, sehingga tidak terjadi lagi. Ini namanya dari suara hati pimpinan sebagai pimpinan kepada bawahan. Ya, karena dari keadaan tersebut tentu tidaklah menimbulkan situasi yang keruh di dalam sekolah tersebut. Supaya tidak menimbulkan situasi yang semakin keruh Pak ya. Ya. Oke. Selama ini Pak dalam menetapkan suatu keputusan, apa tantangan Bapak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus dilema etika? Tantangan Bapak selama ini. Nah, baik ya, untuk dilema etika ya, tentu dimanapun sebagai pimpinan tentu ada, pasti tidak bisa dielakkan ini. Tentu ada dilema ini yang harus kita hadapi. Nah, pada pilihan antara ini yang penting kita melakukan suatu penilaian dulu. Jadi bagaimana kita melakukan penilaian supaya adanya suatu konsekuensi antara kepala sekolah dengan guru, dengan masyarakat ya, supaya adanya keterbukaan. Keterbukaan. Jadi yang kita utamakan dalam keterbukaan itu adalah kejujuran. Selain itu juga kita sebagai pimpinan kan loyal, anak buah terhadap pimpinan loyal terhadap pimpinan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa seperti di TNI atau di kepolisian itu tetap loyal pada pimpinan. Bagaimana kita menanamkan loyalitas ini terhadap bawahan kita pada pimpinan. Ya, tuh. Berarti tantangannya selama ini mungkin komunikasi Pak ya, Ya, keterbukaan tadi ya. Yang jelas kita memang harus banyak komunikasi dan banyak melihat bagaimana baiknya supaya terjadi kekeluargaan yang sangat-sangat baik. Perasaan kita tadi Pak ya, ya. berarti menggunakan intuisi tadi ya. Oke. Gini Pak, dalam setiap Bapak menyelesaikan ataupun menyelesaikan permasalahan ataupun menetapkan suatu keputusan, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut? Ataupun mungkin kan ada orang kan memiliki tempat untuk merenung. Nah, ini tergantung daripada situasi dan kondisi. Kondisional Pak ya. Nah, jadi artinya kalau memang sesuatu yang harus diselesaikan pada saat itu kita selesaikan. Tapi kalau memang itu keadaannya memang harus mengadakan pertemuan dalam rapat gitu, baru kita adakan. Jadi tergantung pada situasi keadaan. Kalau memang harus dapat selesaikan. Kalau belum, umpamanya kita lihat oh ini harus diadakan pertemuan. Contoh, saya pernah mengalami ketika guru sindir menyindir. Jadi saya panggil Bapak Ibu, ini kita ini kan satu rumah, satu atap, satu tugas ya.
Oleh karena itu saya tidak mau ada lagi sindir-menyindir antara guru. Kita ini adalah satu rumah. Saya sebagai orang tua tolong hargai, sehingga alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan tegur sapa seperti biasa. Tidak pernah lagi terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti sindir-menyindir dan lain-lain. Berarti memang kondisional Pak ya? Ya, Kalau memang kita harus kondisikan ya. selesaikan saat itu, bisa diselesaikan, kita selesaikan Pak ya. Tapi kalau memang harus mencari musyawarah Ya harus dimusyawarahkan ya memang. Oke Pak, apakah untuk Bapak pribadi memiliki seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk membantu menyelesaikan suatu masalah ataupun mengambil suatu keputusan? Nah, baik, kalau hal ini tentu saya mengutamakan sendiri dulu. Jika tidak memungkinkan, saya memanggil komite. Ya, itu. Selain komite juga tokoh masyarakat yang dianggap orang yang berkompeten, pengawas yang bisa juga, Pak, ya? Pengawas pasti. Iya. Jadi kita komunikasikan dengan pengawas. Kalau umpamanya pengawas siap hadir, kita lanjutkan. Kalau umpamanya pengawas, saya ada tugas lain, kita lanjutkan juga. Jadi gimana? Tapi informasi pasti ke pengawas, pasti kita komunikasikan dahulu. Kita harus berkomunikasi juga dengan orang yang berkompeten, Pak. Berkompeten, terutama komite dengan tokoh masyarakat yang terdekat, Siap, Pak. Oke, baik Pak. Dari semua yang telah kita bicarakan tadi, Pak, dari awal ini, yang telah Bapak sampaikan sebanyak tadi ya. Pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah di kita? Jadi hal-hal yang perlu yang kita ambil intisari daripada pertemuan ini, yang pertama bagaimana kita memanage selaku pimpinan. Seandainya nanti saudara menjadi pimpinan, bagaimana baiknya, sehingga ini hal-hal ini tentu akan kita alami, akan kita jalani. Oleh karena itu, bagaimana kita memanage daripada keadaan yang ada di sekolah, terutama personil. Karena di sekolah itu terus terang, kalau yang paling berat itu, kalau administrasi ya gampang-gampang aja, tinggal aja ada komputer, ada aplikasinya udah gampang. Tapi memanage daripada personil ini, pribadi masing-masing ini susah. Ya. Nah, yang kedua, kita bagaimana memfungsikan guru-guru itu dalam tugas. Jadi selain dia mengajar, juga kita berikan tugas tambahan. Contohnya umpamanya untuk tugas keluar, umpamanya untuk mengadakan pertemuan rapat, lebih ke pengembangan kompetensi, pengembangan diri bagi kepala sekolah. Tapi tidak ditujukan hanya satu orang saja. Kita harus berlaku adil. Nah, yang ketiga, ingat ini yang paling pokok. Sebenarnya yang ketiga ini jadi yang nomor satu, yaitu bagaimana kita memanage keuangan. Karena fatalnya sekolah ini kadang-kala dari keuangan. Kalau kepala sekolah tidak jujur, tidak terbuka, sehingga guru bisik-bisik tetangga katanya ya, guru itu akan menyebutkan bangsat kepala sekolah menggunakan uang yang tidak benar. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi jangan sampai. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita selalu melakukan komunikasi baik itu dengan guru, selalu kita berkunjung ke dalam ruangan guru dan mengadakan komunikasi. Dan yang kelima, kita harus ada juga kunjungan home visit, artinya kunjungan ke orang tua, terutama bagi siswa-siswa yang bermasalah. Nah, terutama siswa-siswa bermasalah, apakah dia malas, apakah dia nakal. Nah, jadi kalau yang lain-lain itu tinggal kita nambahkan saja dalam menjalankan tugas sebagai guru. Dalam pengambilan keputusan Pak, kebijakan dalam ngambil keputusan, kita lihat dulu, bukan artinya kita jangan sampai mengutamakan emosi diktator. Kita memberikan kesempatan kepada guru-guru dulu bagaimana kita supaya melakukan tanya jawab, bagaimana baiknya, jadi ada keputusan bersama. Kepentingan bersama. Iya, kepentingan bersama. Tidak hanya menggunakan emosi kita. Begitu. Emosi dan istilahnya kediktatoran kita tidak usah. Walaupun kita sebagai pimpinan, tetapi kita harus mendengarkan juga daripada apa yang dikeluhkan oleh personel kita. Ya. Baik Pak, sudah sampai di akhir juga Pak dari pertanyaan kita tadi tentang pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan. Semoga ini menjadi bekal saya pribadi, menjadi pengembangan kompetensi saya juga dalam bagaimana mengambil keputusan belajar bersama, tumbuh bersama demi anak bangsa kita Pak. Ya, Oke, terima kasih Bapak. Jadi saya sebelum mengakhiri ini, terima kasih kepada Bapak Heri yang mana telah mau mewawancari saya selaku kepala sekolah 3 sekolah yang saya pimpin. Oleh karena itu, jadilah
pimpinan yang benar-benar jujur, terbuka, sehingga kita sebagai pimpinan akan baik di hadapan mata guru maupun di masyarakat, apalagi di dinas pendidikan. Ya, Siswa, Pak, ini ya? saja siswa. Jadi untuk itu kita harus memang banyak belajar dan banyak pengalaman, bertanya kepada orang yang lebih tahu dan berpengalaman. Demikian saya Siap, ucapkan. Pak. Ya. Makasih. Terima kasih, Bapak. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus siap bergerak menuntun mereka. Jadi Pak, di keputusan tadi memang harus berdasarkan kesepakatan lah Pak itu. Yang jelas istilahnya bagaimanapun karena namanya itu pembawa namanya instansi otomatis lah itu istilahnya ada kesepakatan bersama lah Ya, Pak. untuk bagaimana kita istilahnya supaya aturan itu bisa kita jalankan dan juga istilahnya tidak nampak lah kita melanggar aturan. Ya, Pak. Memang berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Berdasarkan kesepakatan lah yang jelas kesepakatan. Memang dalam memutuskan apa suatu pilihan ya kan kadang memang sulit kan Pak memang berhasil. Memang istilahnya agak susah juga kita nak memutuskan jalannya kalau kita buat keputusan berdasarkan aturan ya. Tapi kita melihat anaknya juga, melihat permasalahannya juga. Ya di keputusan cuma. Nah, di permasalahannya sangat menentukan juga kita nak ambil keputusannya. Sampai istilahnya keputusannya merugikan salah satu pihak. Ya. Tapi mun Bapak menentukan sesuatu jadi memang harus itu apa pada saat dijual kadang atau ada yang memikirkan dulu biasanya kan ada orang merenung dulu Pak dia mencoba banyak tudakkan mimpinya Pak sambil bergurau waktu tadi tapi ada kayak misalnya Bapak menentukan sesuatu langsung Bapak tentukan aja gitu. Dia sebenarnya dia lihat anunya juga, lihat apa yang lihat permasalahannya juga. Ada juga permasalahan yang bisa kita secara langsung tapi yang jelas istilahnya nak kita pilah-pilah dulu lah, pikirkan dulu istilahnya kan. Jadi nak kita nak sampai berjadi ada langsung permasalahan. Yang jelas ada anak lah, ada tahapannya juga. Ada tahapannya juga istilahnya untuk menentukan keputusan yang akan kita ambil. Contoh Pak jadi kan misalnya kan kadang ada yang disuruh Bapak misalnya ada pelatihan kan kadang kan Bapak nak nyuruh kelas itu takut yang minum tersinggung sama anak asuh tuh aku tuh nyuruh itu akhirnya kan kadang Bapak kan ya kan pasti ada pertimbangan Pak takut yang nggak nyaman di kawan-kawan Memang sebenarnya kesalahannya ya. Saya kan tidak melihat juga kesalahannya keaktifan ya. Keaktifan kawan-kawannya. Iya Pak. Jadi kita nak berikan tugas sesuatu yang kira-kira membawa nama sekolah itu ya. Iya betul. Tidak mungkin kita sembarangan Dan juga. aja Pak. Dan Dan juga pun pasti kawan-kawan pun maklum juga kan saya. Iya, Pak. Dan juga kan mereka mungkin ada memang yang berkepentingan juga sih. Semuanya berkepentingan nah, ada Iya, pertanyaan ya, kawan-kawan. memang setelah kita tidak ada perakitan Ya betul. Yang jelas setelahnya kawan tuh kadang-kadang tidak dinampakkannya. Nah betul. Ini Bapak tadi cerita tadi ya. Tidak dinampakkannya setelahnya. Sebenarnya habis ya. Bisa sebenarnya. Tapi karena dia tidak ngaku dan dia lah saya melihat keaktifan. Sesuai kodratnya bergerak menghambat perjalanan selalu siap sedia jadi among buat mereka dengan semboyannya trilogi pendidikan dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara namanya. harus siap bergerak Sehat.
Halo, cek, kedengaran suara saya, Pak Heri? Baik. Berkaitan dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang bagaimana dia merupakan dilema etika dan bagian mana dia merupakan bujukan moral, tentu yang pertama kita lakukan adalah identifikasi. Nah, identifikasi ini akan menentukan sikap kita apakah ini termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Sebenarnya dari dua kata ini ada kata kunci yang bisa menjadi gambaran kita bahwa oh ini termasuk dilema etika, oh ini termasuk bujukan moral. Nah, misal kasus dilema etika misalnya, ini kan ada dua pilihan yang sama-sama tidak ideal. Itulah dilema etika gitu. Sama-sama tidak ideal. Ya, dia pada posisi yang ya benar dan benar, sehingga ada dua pilihan ini, tetapi dua-duanya tidak ideal, tetapi sama-sama benar. Nah, gitu. Karena kasus ini benar versus benar gitu. Nah, pilihan ini ada dua pilihan ini tidak ideal, tetapi dalam tanda kutip dia benar dan benar. Nah, biasa ini banyak sekali kasus-kasus dilema etika ini kalau di sekolah dasar kita temukan. Misal kalau hari ini ada anak-anak tadi pelajaran olahraga misalnya, ada anak-anak tadi saya lihat mau ngambil bola kena perut kawan. Nah, ketika kena perut kawan, kawan yang kena tadi merasa dia dipukul. Nah, lalu kemudian dia membalas gitu, membalas dengan cara memukul karena memang kebetulan yang kena tadi perutnya itu adalah anak yang agak sedikit arogan ya. Nah, jadi mental gitu. Nah, di sini kan terlihat kita. Nah, ada kasus yang sama-sama memukul, sama-sama terlihat ya benar dan benar gitu. Di satu sisi yang tadi tidak sengaja memukul memang benar memukul gitu, walaupun tidak sengaja. Ya, ini kan dilema ini jadi siapa yang benar karena dua-duanya mukul. Nah, gitu kan. Nah, apa yang mesti kita Nah, yang pertama kita lakukan sebagai guru kan, yang pertama adalah tentu kita harus menjadi guru yang tegas dan adil. Nah, tegas dan adil. Tegas dalam artian misal kita tahu bahwa kedua sikap itu tentu tidak diperkenankan. Nah, walaupun dalam sebuah permainan ya, dalam sebuah permainan. Nah, tidak ada tindakan kekerasan gitu, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Nah, walaupun dikatakan tidak sengaja, tetapi sebuah kekerasan tentu tidak diperkenankan gitu. Sehingga ya mau tidak mau kedua-duanya mesti mendapat hukuman. Nah, tentu hukuman atau sanksi yang kita berikan sesuai dengan SOP yang ada, sehingga menjadi hal yang
ya konsekuensinya. Inilah sebuah dilema etika gitu. Dan ini akan menjadi pelajaran berharga bagi anak-anak kita gitu. Di mana mereka tidak boleh melakukan sesuatu itu seenaknya sendiri. Nah, dalam suatu santai. Oke, di kasus ini kita akan dihadapkan pada nilai kebajikan benar atau salah. Nah, artinya kata kunci ini kan menjadi bahwa ini adalah bujukan moral. Nah, ini adalah bujukan moral karena di satu sisi apa ada tekanan. Apa tekanannya? Tekanannya adalah regulasi atau aturan. Nah, adanya tekanan sosial, iya, secara perundang-undangan adalah berupa tekanan ya, tekanan kewajiban, eh, ya itu tentu salah. Nah, ketika ada benar dan salah, tentu bujukannya moral karena tentu ada rasa takut. Nah, tentu ada rasa takut. Nah, ketika dihadapkan antara dua pilihan ini, nah bujukan moral ini tentu yang mesti dibangun adalah ada jujur dan terbuka. Nah, sifat jujur dan terbuka ini ya tentu yang melakukan mesti apa merefleksi diri bahwa betapa pentingnya sebuah kejujuran. Nah, bagaimana juga bersifat terbuka sehingga apa yang dilakukan ini betul-betul menjadi sebuah tindakan yang bisa dimaklumi atau bisa diperkenankan secara aturan atau regulasi. Nah, salahnya adalah banyak pelaku-pelaku, baik itu guru, baik itu teman, baik itu orang tua, tidak jujur dan terbuka. Nah, dan yang terpenting betul komunikasi. Nah, keterbukaan ini kan dan kejujuran ini tentu komunikasi, ya. Komunikasi bagaimana dijalin dengan baik, dijalin dengan intens sehingga tidak ada miss ya. Tidak ada miss, tidak ada apa kesalahpahaman yang membuat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Itu mungkin dari apa kasus ya kasus banyak sekali sebenarnya kasus bukan moral ya, tidak hanya termasuk anak-anak kita. Kalau ada kasus misal tadi guru, ada juga kasus biasa anak-anak kita misal mencontek ujian. Nah, di satu sisi dia benar karena pengen nilai tinggi, tapi di satu sisi juga salah karena melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Ya.
Nah, pertama itulah tadi kita dihadapkan pada posisi benar dan salah. Gitu. Benar bagi anak itu adalah benar karena membantu. Salah membantu pada saat yang tidak tepat gitu. Nah, ketika ada bujukan moral seperti ini, tentu yang kita berikan pemahaman bahwa setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu yang mesti diterima. Ya. Yang pertama dilakukan sebagai seorang pemimpin tentu adalah kebijakan yang diambil adalah untuk kebaikan bersama. Yang kedua, kebijakan yang diambil adalah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati bersama. Apapun itu, maka ketika itu diambil sesuai dengan kesepakatan, maka kebaikan yang akan keputusan yang akan diambil akan lebih baik. Nah, terlepas nanti bagaimana kasus dan sebagainya itu nanti mesti kita telusuri lebih dalam. Nah, lewat diskusi, lewat pertanyaan, lewat banyak sekali sumber-sumber yang mesti kita dapatkan. Tidak hanya serta-merta dari 1-2 sumber langsung kita bisa ambil keputusan. Tidak bisa seperti itu. Nah, mesti ada ya. Ya, sesuai dengan SOP yang berlaku atau aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Baik itu dalam forum bersama maupun kebijakan atasan kita yang lebih tinggi dari pimpinan sebagai kepala sekolah. Tantangan-tantangan yang biasa didapatkan adalah mempertimbangkan ya segala dampak yang ada. Itu yang paling pokok. Apa sih dampak yang akan terjadi ketika kita mengambil sebuah keputusan? Nah, tentu yang dampak jangka panjang maupun jangka pendek. Dari pengetahuan kita tentang dampak yang akan terjadi, maka tentu akan lebih matang ya. Bukan hanya sekedar kita menuruti emosi sesaat. Nah, apalagi terpengaruh pada arahan orang lain sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran gitu. Karena kebijakan yang kita ambil berdasarkan arahan orang lain, bukan karena pertimbangan kita secara matang gitu. Sehingga dampak yang akan yang akan dihasilkan akan lebih banyak keburukannya ya, bukan pada kebaikannya. Ya, mudaratnya akan lebih banyak dibanding maslahat yang akan didapatkan dari pengambilan keputusan yang terlalu emosional gitu.
Nah, saya lebih kepada melihat apakah ini termasuk dilema etika yang sifatnya ringan atau sifatnya berat. Kalau saya rasa ringan, biasa langsung diselesaikan saat itu juga. Nah, karena ringan ya. Tapi kalau masalahnya dilihat lebih besar, maka saya lebih pada memerlukan jadwal tertentu ya untuk menyelesaikan. Ya, bagaimana ini penyelesaiannya sesuai prosedur yang ada. Tidak seketika langsung karena masalahnya berat langsung diambil keputusan sesaat gitu. Perlu waktu atau jadwal tertentu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan berat. Kalau yang sifatnya ringan tentu langsung dieksekusi saat itu. Biasanya itu. Ya, komunikasi. Ya, betul. Akhir. Nah, biasanya dalam pengambilan keputusan ada beberapa faktor ya yang sangat dominan menurut saya. Yang pertama itu adalah sharing pendapat dari teman-teman yang lebih senior. Senior dalam artian dalam kepemimpinan, dalam pengetahuan dan lain sebagainya. Sehingga dari masukan dan pendapat itu akan memberikan kita wawasan, pengetahuan bahwa pengambilan keputusan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur. Nah, biasa juga ada kawan-kawan yang keilmuannya lebih dalam, misal teman-teman penggerak, ya, teman-teman komunitas dan lain sebagainya. Nah, biasa wawasannya dan pengetahuan mereka berkaitan dengan pengambilan keputusan itu lebih prosedural ya dibanding kita yang mungkin tidak lebih pengalaman atau lebih ilmunya dari mereka. Mungkin itu kalau saya. Ya, ya betul. Kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi. Pengalaman ya. Dari pengalaman yang didapatkan ya, banyak sekali pembelajaran yang didapatkan ketika kita mengambil keputusan bahwa keputusan apapun yang kita lakukan mesti mempertimbangkan proses berpikir ya, melakukan pengujian-pengujian, menggunakan langkah-langkah yang sistematis gitu, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Bapak Pendidikan ya, Bapak Pendidikan kita. Karena kita sebagai seorang, ya betul, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap murid mesti merasakan kebahagiaan. Nah, maka proses pembelajaran mesti betul-betul merdeka belajar itu dirasakan oleh anak-anak kita, bukan hanya sekedar keinginan kita semata, tetapi hal-hal yang lebih prosedural, langkah-langkah yang sistematis itu mesti kita lakukan. Walaupun terkesan seperti tidak pas ya, tetapi itulah yang mesti kita lakukan gitu. Pandangan-pandangan Ki Hajar Dewantara, pandangan-pandangan ahli ilmu yang lebih relevan dengan keilmuannya itu mesti menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai seorang pendidik ya, pembelajar.
Mungkin itu Pak Her. Ya. Baik, sama-sama Pak Her. Terima kasih sudah berikan kesempatan untuk sharing, diskusi. Ya, amin. Amin. Mari Pak Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.